Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Juklak Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bertempat di SD Negeri 1 Pasar Madang, tanggal 2 Februari tahun 2023. Kegiatan sosialisasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dilaksanakan di 5 titik yakni di Kecamatan Semaka, Kota Agung, Talang Padang, Pulau Panggung dan Bulog. Untuk pelaksanaan di titik 2, dipusatkan di SD Negeri 1 Pasar Madang. Sosialisasi tersebut diikuti oleh 152 peserta. Kegiatan dihadiri Madrijal, selaku Kasih Kurikulum SMP mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, serta Afrina, Agung Harnasi, Junaidi, Zaidi Saputra, Maskur, Ipan, Nur dan Rika, peserta sosialisasi kepala sekolah, operator sekolah dan KSPLP 4 kecamatan tersebut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus atau yang mewakili Bapak Madrijal SPDMM. Yang terhormat Koordinator Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat, dan 5. Yang saya hormati K3S Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan 5. Yang saya hormati Kepala Sekolah Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan 5. Yang saya hormati narasumber Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dan yang saya banggakan para peserta OPS serta hadirin yang berbahagia. Acara sosialisasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juklak BOS Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan 5, hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanggamus. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bangsa bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kehidupan yang bahagia di bumi yang indah, Tanggamus megah, rangkaian Nusantara Indonesia. Bangkitlah, majulah, bekerja kita, meningkatkan ajang pariwisata. Gemar belajar, rajin suka membaca, menjalin kehidupan yang bahagia di bumi yang indah, Tanggamus megah, rangkaian Nusantara. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih SMP Kepala Daerah. Yang saya hormati Koordinator SPLP
Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Kecamatan Benoa. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Benoa, kepala sekolah SD, SMP, ya. Dan yang lebih lagi saya banggakan yaitu yang akan memberi pula pemateri yaitu Pak Abdullah Masih, Pak Yunadi, ya, yang staf dari Dinas, ya, yang akan memberikan kita sosialisasi Permendikbud nomor 63 tahun 2020. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita 4 kecamatan ini bisa berkumpul bersilaturahmi di SDN 1 Pasar Madang ini untuk mengadakan sosialisasi Diklat BOS. Selanjutnya selawat dan salam tanpa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan keputusan beliau lah kita manusia ini berasal dari zaman yang sangat biadab sehingga menjadi manusia yang beradab. Maaf tadi ini ketua K3S ya, yang saya banggakan dari 4 kecamatan juga ya, tadi ketinggalan ini yang saya banggakan. Bapak Ibu semua, ini kita hari ini 4 kecamatan ini sengaja diadakan sosialisasi Diklat BOS. Jadi tolong nanti diikuti ya dengan baik, karena memang BOS ini sangat riskan sekali. Sebentar-bentar ini BOS, panggilan sebentar nunggu BOS lagi ya. Jadi nanti hari ini kita akan disosialisasikan yang tahun 2022. Jadi tolong diikuti dengan baik, jangan ada yang meninggalkan kegiatan ini sebelum acara selesai. Ya. Begitu juga yang belum paham dan belum mengerti, nanti silakan dipertanyakan. Ya. Bertanya seluas-luasnya, waktunya diberikan oleh Bapak Ibu bertanya, sehingga sampai betul-betul paham dan mengerti. Ya. Karena yang dari dinas ini memang sengaja. Ini ada 4-5 titik ya, kemarin titik 1 sudah dilaksanakan di Semakal ya, dari 4 kecamatan juga. Sekarang ini kita titik yang kedua. Kebetulan tanggal 2 juga Februari, jadi titik kedua. Mudah-mudahan hasilnya juga nanti akan berhasil dengan baik ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi sekali lagi ya, tolong Bapak Ibu ya, walaupun ini panas di dalam sini, kita jangan ada yang meninggalkan ruangan ini, karena kepala sekolah jangan percaya saja sama bendahara atau sama operator ya, karena yang tanda tangan di situ adalah kepala sekolah. Yang tanggung jawab di atas BOS ini ya, yang spesimen di Bank Lampung itu adalah kepala sekolah dan bendahara ya. Ya sebentar lagi BOS cair, mungkin ada yang sudah cair ya, tolong pikirkan operatornya ya, saya pesankan itu nanti ya, karena operator ini ya memang mereka ini tidak ada yang PNS ya, tapi mereka siap mengikuti terus gimana acara operator diikut sertakan ya. Saya rasa itu saja ya. Nanti yang kita akan lebih jelasnya kita ikuti sosialisasi BOS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Saya nanti mungkin ada nanti saatnya yang akan disampaikan oleh Pak Dinas Pendidikan yang akan diwakilkan oleh Kasih SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Matrijal SCPD MM sekaligus membuka acara ini secara resmi. Pada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator SPLP
Kecamatan Kota Agung, Barat, Timur, dan Kecamatan Limau, Bapak Ibu Ketua K3S Kecamatan Kota Agung, Barat, Timur, dan Kecamatan Limau yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi baik bendahara, bos, kepala sekolah ataupun operator sekolah. Pertama-tama, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat, utamanya adalah nikmat sehat serta kesempatan sehingga bisa hadir sesuai dengan undangan Dinas Pendidikan. Hari ini adalah sosialisasi Juklak Bos sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap diakui sebagai umatnya mulai dari dunia sampai yaumil akhir nanti, serta memperoleh syafaat mulai dari dunia sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa yang seyogyanya beliau hadir di tengah-tengah kita bersama-sama kita, namun karena kesibukan yang ada sampai dengan Bapak Kepala Bidang, kebetulan hari ini juga bersama dengan kegiatan Musrembang Kecamatan, itu sudah berbagi tugas, dan hari ini saya dimandatkan untuk bisa memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan Kabupaten Tanggamus, khususnya di dunia pendidikan. Utamanya adalah kita tahu bahwa ide pembangunan manusia Kabupaten Tanggamus khususnya di bidang pendidikan ini masih sangat rendah, sehingga setelah mengalami wabah penyakit virus COVID-19, mulai dari tutupnya sekolah, seingat saya tanggal 18 Maret 2020, selama 2 tahun pula kita dalam situasi yang tidak kondusif, sehingga banyak hal yang terlewatkan dalam jangka 2 tahun. Bahkan dari penelusuran di masing-masing sekolah masih ditemukan anak SD kelas 3 belum bisa baca. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa itu terjadi di semua kecamatan. Karena kita sudah ambil sampel, sudah dicek, ternyata memang iya. Untuk itu mohon ini peringatan ya, karena saya Pak Hadis, kita sudah lihat itu bukan data yang bohong, tapi memang itulah adanya. Itu merupakan salah satu dampak yang kita terima setelah mungkin 2 tahun itu proses belajar mengajar itu tidak kondusif atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena mereka masuk ketika COVID mulai, selama 2 tahun mereka di rumah belajar daring, sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan baik sampai dengan hari ini.
ada masih kita temukan ada anak-anak kita yang sampai dengan kelas 3 masih belum bisa baca. Ini PR. Tolong kepada sekolah, ke Bapak Ibu kepala sekolah, cek lagi, ya, dicek di masing-masing kelas, terutama kelas-kelas rendah, apalagi kelas tinggi, dicek anaknya itu udah bisa baca apa belum. Kemudian lakukan pembinaan. Jangan lagi nyuruh-nyuruh aja. Kadang-kadang ini kita ini mau cari enak aja. Gurunya minta nyuruh orang tuanya minta dileskan, ya, minta tolong nanti di rumah diprivatkan. Satu sisi adalah tugas Bapak Ibu guru untuk membimbing anak. Nggak usah tinggi-tinggi dulu kalau baca aja belum bisa. Karena itu kan modal. Baca tulis itu adalah modal untuk bisa memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Dimana dia mau tahu yang lain kalau baca saja belum bisa. Nah ini jadi PR, ya. Jadi tolong kepada atau mohon kepada Bapak Ibu, utamanya adalah kepala sekolah, untuk betul-betul serius untuk menangani masalah ini. Karena itu adalah masalah yang dasar. Untuk apa kelas 6 nggak tahu lulus masuk ke SMP, nggak tahu masuk ke SMP masih belum bisa baca. Jadi itu mohon karena ini ya hasil temuan kita memang betul adanya, maka mohon dengan sangat pada Ibu kerjasamanya Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa lebih memperhatikan tentang kondisi proses belajar anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita jangan sampai salah arah, salah fokus. Jangan salah arah, salah fokus. Fokus di sekolah itu adalah pendidikan. Utamanya adalah proses belajar mengajar. Baru kemudian ditunjang oleh sarana dan prasarana, termasuk diantaranya bilang keuangan. Itu penunjang, ya. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf, banyak yang justru karena nggak ada uangnya, cuma nggak usaha apa-apa. Yang intinya itu KBM-nya itu proses belajar mengajar, mendidik anak-anak, itu intinya, ya. Persoalan yang lain itu adalah penunjang, pendukung. Karena beberapa waktu yang lalu saya tantang juga pada sekolah. Kenapa sih? Kok anak-anak yang berprestasi itu justru muncul dari sekolah-sekolah yang jumlah muridnya banyak? Sampai hari ini saya belum tahu jawabannya dan belum ada yang bisa jawab. Padahal justru dengan anak yang sedikit itulah anak itu bisa lebih mendapatkan pendidikan yang lebih, perhatian yang lebih, goyang hidungnya saja udah ketahuan. Artinya guru itu bisa melihat kan, oh ya, kalau hanya 8 orang, 7 orang dibanding dengan yang 28 orang, mestinya lebih berhasil yang 7 ataupun 8 orang. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan peran guru ada di mana. Itu. Jadi saya tantang, saya minta sekolah yang jumlah muridnya sedikit untuk berprestasi. Paling-paling alasannya kalau sekolahnya anaknya sedikit, bosnya sedikit, nggak bisa apa-apa. Itu alasan klasik, ya. Jadi kita coba, karena Dinas Pendidikan Kabupaten kemarin dengan adanya COVID selama 2 tahun ini mengharapkan untuk kita itu bukan lagi merayap, tapi kita lompat.
Harus ada lompatan-lompatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk bisa mencapai atau membayar ketinggalan-ketinggalan yang sudah terabaikan selama 2 tahun. Di awal kita sudah ingatkan untuk bagaimana supaya jam kerja 37,5 jam itu bisa terpenuhi. Karena itu adalah salah satu nilai di dalam standar pelayanan minimum. Itu salah satu penilaian. Maka itu harus terpenuhi. Kemudian diharapkan juga dengan adanya jam kerja yang sesuai dengan jam kerja ASN, walaupun tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar, diharapkan pekerjaan yang terkait dengan tugas di sekolah itu selesaikan di sekolah, tidak dibawa ke rumah. Karena di rumah milik suaminya, milik anaknya, milik istrinya, sehingga pekerjaan selesaikan di rumah, di sekolah. Jadi jangan dibawa-bawa, ya. Nanti gara-gara pekerjaannya dibawa ke rumah, capek, marah, akhirnya bertengkar, ribut. Jadi dampaknya sangat besar dalam keluarga. Maka kita menekankan betul bisa terpenuhinya 37,5 jam dan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugasnya tetap di sekolah. Termasuk diantaranya juga beberapa waktu yang lalu juga pada kawan-kawan guru khususnya yang ASN dan TKS mungkin merasa dirugikan atau mungkin juga kesal, ya. Kenapa kok jadi PPK, jadi panwascam, jadi PPL, itu tidak boleh. Dasarnya juga cukup simpel, ya. Satu, pemenuhan 37,5 jam. Yang kedua, kita harus membayar ketertinggalan selama 2 tahun. Kalau di samping bahasa anunya itu pendidikan ngajar itu nggak boleh di samping, ya. Nyambi ngajar. Karena kalau sudah di samping ngajarnya sudah pasti hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin bisa secara keilmuan atau teori, tetapi pendidikan yang semestinya gak akan bakal terwujud. Ya terus terang Bapak Ibu, kalau masalah materi pelajaran, anak-anak itu punya Android, bisa mengakses ke Google, cari di situ materi, udah, ya. Tapi bagaimana interaksi pendidikan dengan melalui guru, itu yang sangat diharapkan. Karena itu dimohon dengan sangat, ya, untuk proses KBM yang ada di minimal 4 kecamatan ini dulu dan seluruhnya di Kabupaten Tanggamus ini bisa proses belajar mengajar itu betul-betul belajar dengan kondusif, dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada anak-anak didik kita semua. Kemudian juga Bapak Kepala Dinas titip pesan, mohon dukungan kepada kita semua bahwa Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dalam waktu dekat akan melonsing namanya Sekolah Ceria, Cerdas, Inovatif, dan Asih, yang di dalamnya digambarkan bahwa sekolah ceria itu adalah sekolah idaman bagi setiap masyarakat. Bagaimana sekolah itu menciptakan
suasana yang kondusif, menyenangkan bagi semua orang. Ketika orang luar masuk sekolah itu merasa senang, apalagi anak-anaknya sampai lupa pulang karena asik di sekolah. Apapun yang menjadi kebutuhan anak terhadap pengembangan dirinya itu bisa dilakukan di sekolah. Jadi konsep dari sekolah ceria itu adalah termasuk sekolah paripurna, ya, sekolah yang menjadi idaman bagi masyarakat. Karena itu insya Allah di minggu keempat bulan Februari itu akan dilaksanakan launching sekolah ceria dengan pilot projectnya di SMP Negeri 1 Kisti. Kita hanya menunggu tanggalnya kapan launching, kemudian setelah itu akan disusun bagaimana tidak lanjut bagi sekolah-sekolah yang lainnya, termasuk juga yang di TK, ya, karena itu sekolah ceria dan menjadi sekolah idaman bagi orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti sosialisasi Permendikbud nomor 63 tahun 2022 yang kalau ini tidak dilaksanakan, kalau tidak salah akhir Februari aplikasinya sudah ditutup, tapi kemudian kita belum sampaikan dengan Bapak Ibu, utamanya bendahara sekolah, kepala sekolah ataupun operator. Maka di awal Februari ini kita laksanakan sosialisasi. Setelah sosialisasi baru kemudian kerja, dan nanti akan dibimbing langsung oleh instruktur pemateri dari Dinas Pendidikan itu langsung mulai bekerja, dan insya Allah nanti tidak ada halangan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan BOS, ya, ini hal yang yang pelik. Apalagi ini mungkin ada kepala sekolah yang baru, ya, mesti belajar lebih banyak tentang bagaimana mengelola BOS yang baik. Saya juga masih menemukan penggunaan dana perawatan ini juga masih belum maksimal. Tolong, kalau sekolah itu yang sedikit-sedikit, ya, gunakan dana perawatan itu dengan sebaik-baiknya. Buat ruang kelas itu senyaman mungkin sehingga anak-anak betah berada di kelas, betah berada di sekolah, ya, sehingga mereka tidak lagi terpikir untuk membolos, tidak berpikir untuk pulang cepat. Ini tergantung kepada kita. Jadi bosnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan nunggu rusak berat, kemudian sudah itu nunggu bantuan dari pemerintah, ya. Upayakan dari yang kecil, ya. Saya banyak belajar. Ada Pak, sebagai contoh di Pematang Sawah beberapa waktu yang lalu di SMP 2 Pematang Sawah. Jadi kepala sekolahnya setiap saat selalu keliling melihat samping kanan kiri, ke atas, lihat atap bocor atau tidak, mana yang bolong, langsung diperbaiki. Sehingga kalau dari yang kecil sudah bisa didandang, tidak perlu dengan modal yang besar, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Padahal yang ada sekarang banyak begitu sudah mau roboh, ribut, ya. Kemudian datang anggota dewan dan lain-lain, menyampaikan aspirasinya bahwa ada sekolah yang sudah meroboh, ada sekolah yang jelek dan lain-lain, yang pada akhirnya menjadi
harapannya gunakan BOS itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhir nanti juga sesuai dengan jadwal Pak Dazur atau setelah Isoma ya, itu nanti juga akan dilaksanakannya bimbingan teknis KTP digital yang akan diisi pemateri dari Disduk Capil. Ya mohon maaf karena sekarang semua serba digital ya, jadi itu jangan sampai ada nanti dari sekolah yang meninggalkan tempat sebelum selesai. Kami minta dengan yang hadir hari ini dari sosialisasi atau bimbingan KTP digital itu bisa langsung nanti mempraktekkan di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi sosialisasi ke sekolah-sekolah dari pihak manapun. Jadi itu inilah yang mewakili dari sekolah masing-masing untuk bisa membimbing kawan-kawan yang ada di sekolahnya untuk bisa KTP digitalnya bisa terlaksana. Dan dalam waktu yang mungkin nanti setelah selesai sosialisasi, Dinas Pendidikan akan minta dari masing-masing kecamatan melalui SPLB untuk bisa membuat folder dalam bentuk folder KTP digitalnya masing-masing. Jadi mohon nanti diikuti dengan sebaik-baiknya bimbingan teknis tentang KTP digital, sehingga nanti tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa tidak ada sosialisasi dari Disduk Capil, karena nggak akan mungkin menjangkau semua ya, karena itu hanya perwakilannya. Kemudian perwakilannya inilah yang kemudian menyampaikan dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diikuti dengan sebaik-baiknya, dan dengan memohon ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan sosialisasi jenis pelaksanaan petunjuk pelaksanaan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 secara resmi dimulai. Akhirul kalam, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama berdoa. Doa ini yang akan dipimpin oleh Bapak Yoni Yunanda, dipersilakan. Mari bersama-sama kita menadahkan kedua telapak tangan kita seraya berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan jami' amali wal fadl wa taqdilana bil hajjatil rahim wa tutahhiruna biha min jami' syai'in wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'min rabbifir warham wa anta khairur rahimin fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li dzunubi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Atas nama pribadi, apabila saya ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanggamus, Nazori, Monitor TV, melaporkan.